Pernah kepikiran buat hapus Instagram atau sosial media selamanya? Atau sampai detox 1 bulan? Hmm, itu semua terjawab jawabannya setelah aku membaca Digital Minimalism, karya Cal Newport. Jadi video kali ini cukup berbeda karena aku bakal review buku ini sekaligus ngasih tahu ke teman-teman apa yang aku dapatkan setelah mempraktikkan setiap isi per chapter dari bukunya dalam kehidupan aku sehari-hari. Ini prosesnya nggak mudah, panjang ya. Dari aku ngerasa FOMO, terus procrastination, ngerasa nggak berguna atau membandingkan diri sendiri dengan kesuksesan orang lain, padahal itu nggak baik ya kan. Jadi ya dari sini juga prosesnya aku banyak ngobrol sama temen aku, kayak nanya plus minusnya kalau aku hengkang dari sosial media ini gimana. Terus juga ini jadi salah satu bahasan ketika aku konseling dengan mentor Ikigai aku, dan aku akhirnya memutuskan detox selama 1 bulan pada Mei lalu. As simple as that, keputusanku adalah, ya bisa dilihat dari video ini, gak akan rilis kalau aku memilih hengkang dari sosial media selamanya. So, aku bakal ngebahas apa yang aku baca dari isi buku ini. Stay tune! Ternyata banyak insight yang klik sama kondisi aku. Jadi aku baca buku ini tanggal 14 April tahun ini, selesainya itu tanggal 18 Agustus. Jadi sekitar 4 bulan aku nyelesain baca buku ini dan aku mempraktikkan. Terus aku tuh kalau baca buku juga suka nulis atau memparaphrase dari apa yang aku dapat untuk lebih mempermudah ketika aku mempraktikkan teori yang ada di buku, aku praktikkan ke dalam sehari-hari. Jadi aku suka nulis summary-nya gitu sampai 8 lembar isinya. Banyak juga ya. Ada banyak insight, jadi langsung aja kita bahas yang pertama. Awal-awal aku baca buku ini, aku kaget dan tertampar sama kata-kata dari Anderson Cooper, kalau technology is not natural. They want us to use it in particular ways and for long periods of time, because that's how they make their money. Dan ini benar-benar nampar aku, ya kan? Mereka nggak akan kaya kalau nggak punya banyak pengguna teknologi mereka. Jadi dari sini aku mikir, is it the best way to use technology to support our value gitu, prinsip-prinsip di kehidupan kita. Nah dari sini juga aku jadi paham prinsip digital minimalism itu kurang lebih ada 3. Yang pertama itu clutter is costly. Jadi sebisa mungkin kita limiting distraction. Dan yang kedua optimizing is important. Sebisa mungkin kita mengoptimalisasikan dari banyaknya aplikasi itu mana yang kita selektif gitu kan, biar lebih penggunanya lebih optimal, nggak mubazir. Yang ketiga, intentionally is satisfying. Jadi kita fokus pada hal-hal yang bermakna untuk membuat kita ngerasa fulfilling, nggak diatur sama algoritma. Dan ini emang agak susah sih ya. Tapi tenang aja, karena di buku ini juga ngasih tahu proses-proses kita digital declutter itu seperti apa. Jadi kurang lebih ada 3 declutternya, langkah-langkahnya. Yang pertama itu break 1 bulan dari teknologi yang mau kita tuju. Dan dalam hal ini aku break dari Instagram, benar-benar nggak on, deaktif gitu ya selama 1 bulan pas bulan Mei lalu. Dan selama di tengah-tengah aku break itu, detox, itu aku cari aktivitas offline yang lebih menyenangkan dan bermakna. Karena emang buku ini minta untuk cari aktivitas lain yang tidak ada screen time-nya. Jadi bukan balik lagi nonton film di laptop atau scrolling TikTok, gantinya Instagram gitu, tapi bukan, kita fokus ke hal-hal yang offline seperti itu. Baru nanti di akhir bulan, langkah yang ketiga, kita evaluasi lagi, reintroduce that technology, benar-benar kita butuhin atau enggak, kayak gitu. Ini works banget, jadi mungkin bisa dicoba ya teman-teman. Dan di sini juga ngasih tahu di buku ini contoh kegiatan yang membatasi secara digital itu ada banyak, kayak baca berita 3 kali sehari. Ini penting, contoh aja ya, karena buat kita di era yang banyak informasi, kebanyakan informasi ini kita juga harus memilah mana informasi yang pengen kita baca aja gitu. Terus dengerin podcast sambil aktivitas lain, ini juga bisa. Dengerin radio, langganan koran atau majalah fisik. Cek sosmed setiap sekali seminggu aja. Ini juga aku praktekkan sekarang. Kalau teman-teman tahu kan aku aktif di weekend aja ketika aku upload sesuatu atau ada kerjaan kolaborasi kayak gitu. Dan agendain telepon sama temen di momen-momen tertentu, nggak tiap hari juga. Atau bisa juga beli notebook buat nulis. Dan ada banyak juga ya. Dari konsep ini yang ada di buku ini ternyata juga ngajarin tentang konsep solitude atau kesepian. Nah di buku ini tuh ngejelasin ke kita bahwa kesepian itu artinya sesuatu yang positif, artinya tanpa notifikasi.
Jadi ada quotes yang bilang solitude is an agreeable refreshment to busy mind. Jadi gimana caranya kita bisa menganggap kesepian itu hal yang positif, waktunya kita untuk mengklarifikasi suatu masalah, meregulasi emosi kita, dan ya membangun moral encourage juga memperkuat relationship kita ke orang-orang terdekat kita gitu. Jadi secara face to face kayak gitu. Dan di buku ini juga dijelasin how to become comfortable with solitude. Ada banyak langkah-langkahnya dan mungkin teman-teman bisa memilih, gak harus mempraktikkan semuanya karena aku pun juga begitu, dan langkah-langkahnya pun juga mirip-mirip gitu ya. Yang pertama ada the conversation centric communication. Maksudnya kita lebih meaningful lagi dalam setiap conversation dengan teman-teman kita, lebih ke mengurangi noise, lebih ke human connection kayak gitu. Jadi ya kita fokus ngobrol nih face to face, eye contact-nya dapat gitu, nggak disambil main laptop atau main scrolling HP kayak gitu. Dan selanjutnya don't click like and comments. Aku percaya di buku ini ternyata ngajarin ke kita, kalau kita nggak saling like atau komen di social media, is it okay gitu, itu nggak memengaruhi relationship kita, friendship kita di real life. Jangan sampai hal-hal yang kayak, ih kamu kok nggak nonton story aku, kamu kok unfollow aku dan sebagainya, itu malah jadi permasalahan, jadi pemecah hubungan kita kayak gitu. Dan di buku ini emang ngasih tahu, please jangan terbawa baper lah sama urusan like, comment dan sebagainya itu. Selanjutnya yaitu adalah consolidate texting. Maksudnya schedule waktu spesifik untuk kita berbicara, meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Biasanya contohnya itu menyalakan mode do not disturb setiap weekend atau jam 9 malam ke atas. Jadi kita ngasih boundaries ke orang-orang biar kita ini bisa lebih fokus ke diri kita sendiri. Dan matikan notifikasi juga kayak gitu. Selanjutnya the office hour strategy. Maksudnya contohnya ini kayak, kamu bisa telepon saya di jam sekian setiap hari setelah pulang kerja, atau kita bisa teleponan setiap malam minggu jam 9 malam ke atas. Jadi itu worth it ya, daripada memperbanyak komunikasi 24/7 kayak kurang kayak gitu. Selanjutnya high quality leisure. Jadi ternyata soal waktu luang itu ada istilah high quality and low quality. Sama kayak high value woman, low value man kayak gitu ya. Tapi di sini bagus karena dari sini aku juga jadi tahu ternyata ada 3 cara untuk meningkatkan waktu luang kita supaya menjadi lebih positif kayak gitu. Yang pertama ada benefit principle. Maksudnya dalam buku ini ngejelasinnya itu, contoh ketika kamu pengen mencapai financial independence, maka yang harus kamu lakukan adalah mengisi waktu luangmu sebisa mungkin. Lebih ke prioritaskan aktivitas demanding over konsumsi pasif. Daripada kita nonton film, nonton series, nonton drakor, mending kita fokus ke aktivitas yang emang mendekatkan kepada impian financial independence itu. Biar apa? Biar nanti ketika kita udah mencapai tujuan itu, kita punya banyak waktu luang di tengah teman-teman kita yang masih struggle untuk mendapatkan waktu luang itu. Nah, itu kuncinya. Jadi, the benefit principle ini maksudnya kayak gitu. Selanjutnya, on craft and satisfaction, yakni gunakan skill dan produksi yang memicu atau mengasah kemampuan tangan kita. Jadi meningkatkan satisfaction juga, kepuasan hidup gitu, karena kita benar-benar ngerasa fulfilling gitu. Apa ya biasanya kayak kita ngerasain sensori kita sendiri gitu dari tangan kita gitu. Contoh kegiatannya itu ya kayak daftar kelas, ikut cake decoration, apalagi DJ parfum, kan itu langsung ya pakai indera perabaan kita gitu. Selanjutnya spread sociality. Cari aktivitas yang butuh interaksi sosial dan bareng-bareng. Nah, jadi ini tuh kayak mengkombinasikan kegiatan yang membangun habit kita, juga jiwa interaksi sosial kita. Contohnya workout rutin bareng, konfit bareng, pilates, yoga, apalagi banyak kan sesuatu yang bisa kita lakukan bareng sama teman-teman di luar sana. Nah, sebenarnya kalau udah ngebahas high quality leisure, boleh nggak sih kita menggunakan atau menerapkan low quality leisure? Boleh aja, tapi harus kita schedule. Balik lagi, presentasinya harus lebih banyak ke high quality leisure. Jadi gimana cara kita membuat schedule untuk low quality leisure ya, konsumsi pasif itu? Ya kita tetap batasi konsumsi pasif itu. Nonton cuma sambil makan misal. Terus
buka IG dan LinkedIn itu cuma pas lagi di kantor aja atau lagi ngecek email pas setiap pagi aja, nggak yang tiap hari, atau scrolling sosmed juga dibatasin waktunya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita ini lebih banyak ikut kegiatan yang ya mendukung value kita itu tadi, mimpi-mimpi kita kayak gitu. Dan kalau ngomongin soal leisure, kita juga harus membuat plan. Di buku ini itu ngasih tahu pentingnya kita untuk membuat strategi supaya jadi lebih terbiasa untuk menerapkan high quality leisure. Dan di sini ada dua pendekatannya. Yang pertama seasonal plan, maksudnya bisa 3 kali 1 tahun. Contohnya Januari, Mei, dan September. Bisa juga quarterly per Q4 ya, terus bisa juga semi-annual atau per semester. Contohnya yang penting itu bisa menghasilkan objektif sama habit yang jelas kayak gitu. Kayak goalsnya mau seperti apa, strateginya gimana, habits yang jelasnya itu outputnya dapat nih. Kalau kita menerapin ini, perilaku apa yang kita dapetin gitu. Selanjutnya weekly plan. Menurut aku weekly plan ini yang paling dekat dan achievable buat kita, karena kita merencanakan waktu luang setiap minggu ya, seminggu sekali kita pengen ngapain aja, entah di weekend atau di weekdays kayak gitu. Nah, di buku ini juga digital minimalism itu ada konsep David and Goliath. Jadi maksud dari konsep David and Goliath ini adalah attention resistance strategy. Jadi gimana caranya kita bisa merebut kembali kendali waktu kita tidak dikuasai oleh teknologi. Di buku ini juga ngejelasin salah satu atau beberapa langkahnya, yaitu delete application atau social media from our phone. Dan di sekarang aplikasi atau sosmed di HP aku tinggal WhatsApp sama Telegram. Sosmed yang aku pertahankan kan Instagram sama LinkedIn. Nah, Instagram kan aku suka foto dan untuk keperluan profesional aja. Terus kalau LinkedIn kan aku juga suka nulis. Jadi untuk media aku personal branding bisa lewat LinkedIn sama Medium kayak gitu. Terus turn your device into single purpose computers. Maksudnya satu device itu satu fungsi aja. Jadi misal laptop ini untuk urusan kerjaan, untuk urusan produktif, kita ngonten atau kita ngapain gitu ya, kolaborasi bareng brand kayak gitu. Nah, kalau untuk handphone cuma untuk telepon, WhatsApp sama orang-orang terdekat, urusan kerjaan kayak gitu. Komunikasi aja kayak gitu. Terus use sosmed like a professional. Like I said before, aku sekarang benar-benar ngerasa atau memakai media sosial itu cuma buat urusan profesional, kolaborasi. Jarang kalau untuk social life. Paling kalau social life ya aku uploadnya di WhatsApp. Itu pun yang ngeliat juga aku batasin, cuma keluarga, teman-teman terdekat. Karena baca buku ini tuh aku jadi mikir apa yang akan aku share itu juga penting untuk kita filter mana yang sekiranya bisa bermanfaat atau mendukung value hidup kita itu tadi. Selanjutnya embrace slow media. Maksudnya adalah sebisa mungkin kita memilih media mana yang berkualitas. Jadi kayak kita mengkonsumsi penuh perhatian, kayak mindful eating. Kita menikmati konten itu pelan-pelan tapi pasti, nggak too much gitu. Jadi meningkatkan fokus kita juga kayak gitu. Selanjutnya dumb down your smartphone. Only for calling and texting, dan ingat our time is their money. Jadi kalau kita udah tahu waktu kita adalah uang mereka, para creators teknologi atau media sosial, ya kita juga harus bisa berpikir gimana caranya bisa menjadi simbiosis mutualism. Jadi kita juga mikir gimana caranya kita menggunakan teknologi ini juga bisa mendatangkan uang ke kita. Jangan mau di kita yang dikuasain teknologi. The more I read this book, the more I realize that I have never truly lived a quiet life. However, I can streamline my messaging and explore various alternatives to strike a balance that leverages the benefits of technology. Jadi setelah aku download lagi Instagram, setelah aku deaktif itu, aku coba scrolling 30 menit tuh aku udah bosen. I don't know why. Itu bener-bener kayak works di aku. Aku jadi mikir redefine about Instagram in my real life itu seperti apa, fungsinya mau kayak gimana, kayak gitu. Jadi lebih paham lah depannya bakal kayak gimana untuk ngegunain social media lebih mindful lagi setelah baca buku ini. Jadi gitu teman-teman, setelah 1 bulan deaktif, terus baca buku ini, ngerasain sendiri naik turunnya, dan ya aku akhirnya ngambil keputusan untuk kembali lagi di sosial media dengan lebih selektif. Aku mempertahankan Instagram dan LinkedIn, Facebook, Twitter, TikTok udah aku tinggalin 1 tahun yang lalu kayak gitu. Ya pokoknya percaya aja
kalau handphone kita jangan lebih smart daripada kita. Buat teman-teman yang masih galau, yang lagi galau antara mau hapus atau keep social media, bisa cobain detox 1 bulan. Trust me, you'll see the difference. Yang pasti selama detox itu jangan stuck aja, cari kegiatan offline penggantinya, entah baca buku, ikut kelas, ngobrol sama temen, kayak gitu. Dan ya, semoga sharing kali ini lebih bisa membawa manfaat gitu ya. Dan untuk yang pengen baca bukunya, insya Allah aku cantumin link di description box, karena aku belinya ini PO di Periplus. Itu deh teman-teman, stay healthy and mindful ya. See you in another video. Bye-bye!